Oke, selamat siang ya. Ya, Bu. Baik, kita hari ini bincang-bincang santai aja sambil minum-minum tuh, diminum. Baik, hari ini kita mau saling berbincang, berdialog mengenai program sekolah yang tentunya itu mewakilkan dari suara, dari pilihan, dan kalian merasa memiliki program sekolah. Nah, di dalam program guru penggerak Pak Rudi dengan Ibu itu ada membuat sebuah program. Ibu punya dan Pak Rudi punya dan mudah-mudahan itu bisa diterapkan di sekolah dan lebih luasnya juga nanti kita juga mendengarkan program apa sih yang mau diusul disuarakan oleh murid kita nih dari Puspa, Pipi dan kita semua lah. Nah, artinya kalian di sini adalah mewakilkan dari teman-temannya. Nah, nanti kita akan berdialog bagaimana itu menjadi yang mewakilkan talenta kita. Baik, kalau di sini Ibu punya program yang namanya adalah Jumat Berbagi Cerita. Pernah nggak dengar itu? Dengar pernah? Memang belum ada sih. Belum ada. Iya. Nah, Ibu itu mau mengangkat itu adalah budaya literasi. Kita kan punya jadwal literasi ya setiap hari. Tapi apakah itu sudah efektif? Iya, Tidak, belum. Belum. Ya, karena kesadaran membaca karena kesadaran membaca orang Indonesia tuh kan Bu udah ada di survei nggak setinggi yang negara-negara lain. Jadi itulah kita mulai buat ngebiasain mengenai pentingnya literasi itu sih Bu. Oh, seperti itu. Apakah kekurangannya yang berapa menit kita ya literasi setiap pagi itu? 15 menit. Iya, 15. Tapi yang mau Bapak Ibu ketahui ini apa sih yang dilakukan selama 15 menit itu? Coba Dan siapa dulu? kita dengarkan dulu. Kalau dari anak kelas saya, Bu, 15 menit literasi itu biasa dipakai mereka buat kerjakan tugas karena ada beberapa tugas yang memang masih belum terselesaikan, itu dilanjutkan lagi di sekolah. Itu aja sih, Bu. Jadi tidak dipakai buat untuk literasi tapi untuk mengerjakan tugas. Iya. Nah, yang mereka Vivi Menurut saya juga kan biasanya 6.30 itu sampai jam 6.45 itu Bu. Nah biasanya murid-murid itu juga baru datang itu jam 6.30 lewat. Jadi mereka sampai ke kelas itu udah 6.45 atau enggak guru udah masuk. Jadi waktu literasi itu sebenarnya kalau pagi itu mungkin kurang efektif untuk siswa-siswa yang berangkat ke sekolah pagi-pagi gitu Ibu. Ya mungkin sama kayak Naldi tadi, kebanyakan kalau di pagi itu di mana kurangnya juga peraturan atau ketatnya tentang literasi itu, jadi kebanyakan di pagi itu banyak tergantung siswa sih biasanya. Ada siswa yang ngerjain tugas, ada yang santai-santai aja, ada yang lambat kayak di yang Vivian tadi itu Bu. baik. Ternyata tidak efektif ya. Ada jadwal tapi tidak efektif. Tidak efektifnya itu apakah kurang diingatkan atau kurang dituntun nih dalam pada jam-jam itu? Lebih kurang dituntun sih Bu karena kalau dilihat juga dari jam 30 sampai 6.45 itu nggak ada yang mengawasi. Ya jadi jadi kami di kelas itu ya sebaiknya kalian aja sampai kita nunggu guru masuk sesuai dengan jadwal. Nah, kalau seperti itu menurut murid Ibu nih, apakah itu tetap ada jadwal seperti itu atau dihilangkan saja? Bagaimana? Bagaimana? Ya, berani aja suaranya. Kalau kalau misalkan dari Puspa Bu, karena kita ngelihat kalau waktu pagi ya, kalau secara kita ngeliat keadaan tubuh dan otak itu tuh sebenarnya masih pagi tuh belum siap untuk nerima baca buku yang terlalu berat, dan juga ketika kita isi buat baca buku tuh terlalu pagi itu jatuhnya jadi jenuh, jadi bukannya masuk ke dalam pemikiran tapi jadi jatuhnya tuh jenuh.
Nah, terus apakah ini sebaiknya terus harus kita teruskan atau nggak perlu? Menurut Puspa tuh tetap diteruskan, literasi itu tetap penting karena kita di sini niatnya buat menumbuhkan literasi itu tadi. Cuman waktunya diganti. Nah, kita ganti metodenya yang ke bagian yang lebih seru. Maksudnya lebih seru tuh gimana sih Puspa? Nggak semua anak itu mereka hobinya tuh di satu tempat. Kadang-kadang setiap orang tuh mereka punya hobi di bagiannya masing-masing. Misalkan kalau misalkan yang ini hobinya baca novel aja nih, yang satu nih hobinya ya buku pelajaran, tipe-tipenya anak ambis. Nah, jadi caranya gimana? Untuk literasi yang gunanya menambah ilmu, itu Puspa pikir kayak yang waktu itu ada teman kita Deborah yang ngasih literasi mengenai sampah. Itu menurut Puspa menarik, asalkan lagi metodenya adalah ketika kita pengen berikan literasi itu dibagi Bu, jadi jangan terlalu semuanya ngumpul di lapangan, karena yang di bagian belakang tuh nggak dengar apa-apa. Nah, jadi kita literasinya itu adalah dengan menampilkan seorang pembicara yang dia aktif. Jadi dia bisa bertanya, dia bisa ngajak kita untuk ikut serta. Mungkin ada juga yang tertarik dengan bisnis, mereka boleh kok ikut dengan pembicara yang juga tertarik dengan bisnis. Cuman dia dibagi, jadi literasinya tuh tidak melulu tentang sesuatu um, yang akademik tapi juga bisa non akademik, jadi waktunya lebih ke diganti. Terus vibes-nya tuh adalah tidak, kalau literasi di dalam kelas tuh kan jatuhnya menurut Puspa jadinya kami tegang karena baca bukunya cuma dalam kelas. Nah, tapi kalau misalkan kita literasi yang ini dibawa keluar siswanya, kayak waktu hari Jumat itu menurut Puspa jauh lebih efektif sih, karena kan waktu itu duduknya di depan. Jadi ya jauh lebih ngena lah ke si pembicaranya waktu itu Deborah. Puspa jadi nangkap lebih banyak soal waktu itu teknik takakura sebenarnya yang dia bicarakan. Nah, itu Puspa, karena Puspa orangnya tertarik ke bagian kompos, jadi Puspa sangat-sangat sangat-sangat enjoy dengan apa yang si Deborah ini berusaha sampaikan. Jadi itu sih kalau dari Puspa untuk literasinya tuh lebih diubah ke metode cara penyampaian literasinya, Bu. Ya, cukup. Baik, terima kasih atas pendapat dari Puspa. Nah, ini sepertinya agak sedikit mengena nih dengan program Ibu, bahwa Ibu akan mengadakan program Jumat Berbagi, artinya penguatan literasi yang diadakan 1 hari setiap Jumat sekali dalam sebulan. Dan ini diberi bantuan oleh wali kelasnya untuk mengingatkan silahkan mencari sumber literasi. Kemudian sesuai usulan tadi, mungkin pada saat literasi yang hari Jumat itu ada topik. Ada topik, misalnya sebelum besok kita literasi ada iklan nih sudah. Besok topik literasi tentang ini, bisa juga. Dan topiknya itu pun bukan dari guru, tapi dari suara murid. Kita hari Jumat ini, bulan ini apa ya topiknya gitu. Jadi teman-temannya yang sudah punya literasi yang berhubungan topik itu bisa menyampaikan, bisa berbagi. Jadi seperti itu untuk mengembangkan apa tadi, niat. Ada temannya yang mendengarkan, yang asalnya dia cuma lihat handphonenya aja jadi tertarik, seperti itu. Artinya motivasi itu muncul dari diri sendiri, nggak susah kalau hanya dimarah-marah aja. Diingatkan nanti dikit-dikit, ayo dengarkan, itu susah juga. Artinya untuk menguatkan literasi, mendengarkan itu mencari topik yang sesuai keinginan dari murid. Terkadang yaitu sekolah hari ini ya, hari ini yang dibahas. Terkadang itu jadi ya yang nggak memperhatikan, nggak tertarik, ya udah mereka ngobrol pastinya. Nah, itu program dari Ibu sih, rencananya menguatkan literasi itu sumber mana aja, mau dia bercerita pengalamannya yang membawakan dampak positif kepada teman-temannya. Interaksi tentunya boleh ya, sekolah menyediakan hadiah kayak kemarin ya. Nah, supaya kan lebih semangat loh dapat hadiah. Tapi itu bukan menjadi utama. Artinya itu penyemangat kita. Tapi itu bukan menjadi kita karena melihat hadiah kita mendengarkan, tapi itu pengelolaan yang perlahan-lahan akhirnya bukan karena hadiah, karena kita mendapatkan informasi itu yang sangat penting. Nah, seperti itu. Nah, Ibu mau bertanya nih, setujunya dari program yang Ibu rencanakan sepertinya? Setuju ya. Mudah-mudahan ya semester baru ini boleh nanti
realisasikan. Mungkin menggunakan LCD, kita nonton bersama, temannya menjelaskan ini loh yang saya tonton, ayo mari kita tonton bersama. Akhirnya kan apa hal positif yang bisa kita ambil, yang ini loh saya sudah nontonnya gitu. Itu berbagi bukan hanya dia menyampaikan secara verbal, tapi dia menunjukkan ini loh yang harus saya tonton gitu, ini loh yang hasil saya baca, boleh lewat mading. Nah seperti itu. Nah, Ibu mau tanya nih, beberapa aja sih singkat ya Pak Rudi ya, sebelum Pak Rudi menyampaikan programnya. Bagaimana nih yang meningkatkan minat literasi murid? Kemudian minat literasi, kemudian kita literasi yang Ibu sampaikan tadi yang Jumat berbagi itu pasti terjadi interaksi antara murid. Nah, bagaimana tuh cara meningkatkan minat literasi? Caranya, Ibu mau dengar nih dari kalian, boleh mulai. Baik, jadi yang pertama bisa kita lihat kan Bu, di siswa SMA itu tidak semuanya bisa mengerti tentang literasi, tidak semuanya bisa punya minat untuk literasi. Contohnya seperti siswa itu ada bagian-bagiannya, ada nih siswa yang udah pintar, yang emang rajin baca, ada juga siswa yang benar-benar nakal nih, yang kayak jangan kan membaca, ibaratnya mereka mau tahu materi itu aja atau tentang apa itu aja itu mereka susah gitu Bu. Jadi kita juga harus memikirkan mereka yang susah ini, karena kalau memang sudah pintar, diajak pun mereka pasti mau. Sedangkan yang susah ini pasti mereka tetap membangkang lah, ataupun sekalipun datang mungkin tidak benar-benar mendengarkan gitu. Kita pasti perlu cari solusi gimana cara menarik para siswa yang bisa dibilang kurang bisa mengikuti ini untuk mengikuti ke literasi tersebut. Karena bisa dibilang di sistem sekarang bisa dibilang yang pintar makin pintar, sedangkan yang kurang pintar tetap kurang pintar gitu. Nah Bu, gimana kita caranya meningkatkan yang kurang pintar ini dapat bergabung ke golongan yang pintar, ibaratnya bisa semuanya dapat mendengar literasi tersebut gitu Bu. Yang pasti kita harus cari yang sesuatu yang menarik, contohnya seperti hadiah tadi itu cukup menarik. Mungkin mereka juga kayak, wih ada hadiahnya nih, bisa nih boleh ikutan, mungkin itu jadi salah satu yang menarik. Terus tentang topik juga itu harus dipikirkan benar-benar, di mana topik itu yang bisa diterima oleh semua kalangan, semua golongan. Tidak tentang misalnya materi tentang pelajaran yang benar-benar yang bisa diterima oleh para golongan yang bisa dibilang sudah pintar gitu. Kita harus mencari topik, contohnya seperti kenakalan gimana gitu, tentang itu gitu Bu, tentang yang benar-benar hangat-hangatnya. Benar, itu topik yang sedang hangat-hangatnya. Jadinya dari siswa yang kurang terlalu benar susah diaturin lah Bu, itu bisa tertarik buat mendengar gitu Bu. Itu sih dari Rama. Ya sama juga. Jadi yang dibahas itu kita juga bisa yang mungkin tadi tidak menarik kepada literasi tadi, kita bisa lebih memperdulikan mereka. Jadi yang tadi sudah pintar itu kita ini kita kelompokkan, atau enggak yang kurang pintar ini kita lebih pedulikan enggak melulu kita harus membaca atau mendengarkan dari satu orang. Jadi mungkin dari mereka ada solusi kah, atau kita juga mendengarkan apa kata mereka. Apa mau mereka. Jangan juga kita mengikuti dari kalangan yang banyak. Jadi kalangan yang mereka ini merasa terkucilkan, jadi mereka juga nggak mau ngasih suara apa-apa, gitu aja sih. Dari Puspa atau dari Nazi? Kalau dari Puspa, ke mereka ini emang perlu kayak kata Rama dan Vivi tuh memang perlu pengelompokan Bu. Jadi sebenarnya tuh bukan berarti kita membeda-bedakan siswa dalam artian yang tidak baik gitu Bu. Cuman ini yang pernah Puspa pelajarin dari salah satu waktu Puspa pertukaran pelajar itu, teman Puspa yang dari Jepang itu dia nanya, Puspa, kenapa nih kalau di Indonesia tuh kalian ada nggak sih peraturan untuk tes IQ sama EQ? Terus bertanya, buat apa kalian di Jepang tes kayak gitu? Nah, terus dia nih bilang, itu Puspa, kalau kami di sini, kami tuh ada pengelompokan siswa. Jadi siswa yang ini misalkan IQ-nya sekian, jadi dia tata cara gimana perlakuan ke siswa-siswa ini berbeda Bu. Nah, sama halnya dengan kita dengan mengusahakan literasi ini, kalau emang dia
punya minat baca dari awal, mungkin dia dari keluarga, emang dari keluarganya itu sudah ada minat baca, atau mama papahnya mungkin emang orangnya suka baca, itu lebih mudah. Tapi buat mereka ini yang dengan keadaan yang mungkin dari segi keluarga ataupun dari lingkungan yang dia berada ini tidak mendukung untuk dia bisa menyukai literasi itu, disitulah kita untuk menimbulkan. Nah, caranya gimana? Kalau Puspa, mungkin Puspa ambil contoh dari minat mereka, teman-teman Puspa yang di kelas ya Bu. Mereka kalau misalkan ngomongin soal film, mereka sangat-sangat suka. Nah, di film ini kita bisa gali nih, misalkan mereka nonton film Avengers, kita bisa ganti, oh kalau misalkan Avengers nih teknik ngambil filmnya gimana ya. Terus kalau misalkan mereka yang Avengers nih, misalkan kalau dari segi bahasa Inggris gimana sih, kayak gitu. Jadi kita coba buat gali literasi itu dari mereka suka. Kalau mereka udah mulai merasa nyaman, mereka udah anggapannya masuk nih ke zona nyaman yang ini, baru kita bisa bawa ke buku. Karena tuh mungkin mereka juga punya traumatik dari rumah, kayak masih kecil tuh selalu didorong sama orang tuanya buat baca buku. Jadi sebenarnya mereka tuh kayak punya traumatik, merasa bahwa kalau aku baca buku nih kayak serasa disuruh-suruh, terus aku nih capek. Mungkin mereka punya traumatik zaman dulu. Nah, itu kita ngembalikan gimana sih psikologis dan juga mindset mereka buat berpikiran bahwa sebenarnya literasi itu nggak mesti kamu harus dipaksa atau gimana caranya kamu untuk bisa dapat nilai bagus, tapi literasi itu sebenarnya adalah gimana sih cara kamu buat bisa mengenali lingkungan dan juga dunia ini lebih luas. Jadi tidak hanya semata-mata soal akademik, karena biarpun kamu membahas hal-hal yang tidak terlalu penting dalam artian, kita kan tergantung ya Bu, kita berharga di mata orang lain tapi bisa juga nggak berharga di mata orang lain juga. Jadi tergantung orang yang menemui kita. Jadi itu jangan sampai mereka punya mindset yang mereka pegang selama itu buat literasi, karena mungkin literasi ini mereka beda-beda pandangannya soal literasi. Ada yang bilang, literasi itu cuma buat orang pintar, kayak gitu. Mungkin mama papanya dulu gitu nanaminnya, tapi kita mencoba buat menimbulkan dulu rasa mereka ini pengen tahu, dan literasi itu gimana sih sebaiknya buat diri kita dan juga lingkungan. Kalau dari saya hampir semuanya sudah disebutkan Kak Puspa, jadi kayak mungkin cuma menambahkan, intinya itu kayak kita itu menarik minat mereka untuk mulai berliterasi gitu loh Bu. Kayak mungkin dari hal mereka yang suka tadi, atau hal yang emang pengen mereka lakukan gitu lah Bu. Misalnya literasi tentang pengalaman mereka, mungkin dari hal-hal yang menarik untuk dibahas sama mereka gitu Bu. Itu saja dari saya Bu. Ya. Nah, saya boleh beri apa ya? Pendapat aja lah. Boleh. Nah, tapi jangan sampai mengubah program Bu Martina. Iya Bu. Nggak mengubah, tapi menambah. Oh, ya. Menambah kan juga mengubah Bu. Melengkapi. Nah, Melengkapi. oke. Selama ini yang saya lihat literasi ini dari tahun ke tahun itu sudah salah kaprah. Iya. Kebanyakan kita menganggap semua orang pasti membaca. Padahal enggak kan? Iya. Apakah orang menonton itu membaca? Apakah orang menonton dengan telinga itu membaca? Apakah orang yang hanya membayangkan membaca itu, apakah dia tidak sambil mikir, berhayal, atau bagaimana? Nah, di sini kita perlu suatu, bukan pengelompokan sebenarnya, diferensiasi aja, pembedaan. Yang satu ini maunya kemana? Suka apa gitu. Sense-nya yang untuk meningkatkan literasinya, apakah dia perlu auditori saja kah? Atau dia perlu visual? Atau holistik? Dia juga melakukannya. Kinestetik. Nah, holistik kan keseluruhan. Menurut saya, program literasi itu tidak hanya dia bercerita, sekalipun dia mampu, tapi lebih ke arah sebagai produk. Produknya apa? Tulisan kah? Infografis kah? Atau video kah? Atau musik? Atau instrumentalia? Atau apa yang merupakan ekspresi dirinya bahwa dia sudah melakukan kontemplasi dari semua pengetahuan yang dia dapat, dari semua feeling yang dia rasakan, dari semua nilai rasa yang dia olah kemudian dia karyakan. Nah, mestinya ke sana arah kita memahami literasi itu. Yang kedua, suatu anggapan yang menurut saya itu naif dan picik, bahwa literasi itu harus diawasi. Karena pada akhirnya literasi ini diukur lewat
tes diagnostik. Kan merupakan bagian dari penilaian juga. Kebiasaan. Soal bahasa Indonesia pasti ada teksnya. Soal matematika pasti ada simbol-simbol. Soal fisika teks dan simbol. Soal kimia simbol, teks juga ada, gambar juga ada. Apalagi elektronika dan lain sebagainya. Nah, beda dan olahraga karena ada kegiatannya, ada aktivitasnya. Nah, kalau boleh itu pekan literasi ini kita adakan semacam proyek sebenarnya. Akumulasi dari proyek dari 36 kelas yang ada atau 36 rombel yang ada, kita berikan kesempatan setiap kelas menampilkan unjuknya. Satu minggu itu 3 kelas. Kelas 10, 11, 12 kita bagiin. Kita atur sehingga dalam satu semester yang 5 bulan atau 6 bulan, semua kelas ini kedapatan untuk melakukan presentasi. Kemana yang kita suka, ke sana nilai atensi yang paling banyak, reward yang paling banyak. Usaha literasinya bagaimana booth mereka itu banyak dikunjungi, banyak mendapatkan apresiasi, baik yang jempol ke atas atau jempol ke bawah. Itu kan semua bagian nilai. Kita dua sisi mata uang. Tidak hanya yang ada angkanya, tapi yang ada gambarnya juga. Iya. Berarti ada yang tertulis secara numerik, ada juga yang harus tersirat berupa infografis atau simbol-simbol. Kita kan punya kecerdasan untuk mencerdaskan. Kenapa langit itu biru lah? Kenapa dia tidak jingga? Kenapa dia tidak hijau? Tidak hijau. Laut, kenapa hanya biru saja? Kenapa tidak hijau? Kenapa tidak kuning? Kenapa tidak merah? Kapan dia merah? Nah, gitu, Bu. Literasi itu menunjukkan bahwa seseorang itu mencapai suatu tingkat yang paripurna sebenarnya. Mendapat banyak pengetahuan, mendapat banyak resapan, bagaimana dia menyarikan semua pengetahuan itu. Ini yang ditunjukkan di akhir pembelajaran dalam bentuk penilaian sumatif. Suatu ketika kita akan berada pada suatu tahapan penilaian sumatif itu tidak hanya tes menggunakan alat gadget itu, tapi dia unjuk kerja. Iya. Ya, proyek, rencananya apa, dia nanti melakukan apa, ke sana kayaknya arahnya ini. Nah, kita ini berada pada generasi yang transisi sifatnya. Karena orang Indonesia itu dikenal sebagai umat yang akan bekerja keras karena ada tuntunan, ada tuntutan. Kalau tidak ada dua itu, kita tidak akan pernah mencapai hasil. Sekarang rodanya diputar, balik. Tuntutan dan tuntunan itu ada dalam diri kita masing-masing. Kita ini mau berdaya atau siap diperdaya. Mau memberdaya atau bagaimana? Nah, Atau diberdayakan orang. iya. Jadi programnya Bu Martina ini kalau dalam skop kecil, dalam jangka pendek, mungkin dia lebih cocok. Apalagi menjelang implementasi kurikulum merdeka yang mana siswa-siswa kita ini tidak memerlukan banyak waktu. Apalagi waktu kita tidak akan lagi sampai pukul 15. Paling tidak itu sampai pukul 13 atau 13.30. Setelah itu istirahat. Berikan waktu mereka untuk bermain. Saat mereka bermain inilah kita titipkan yang menjadi bekal atau tunjuk kerjanya nanti yang akan ditagihkan. Jangan berupa karya. Mereka kan di Jepang nggak ada ujian sekolah. Kita ini aja yang ada. Mereka jauh lebih ke apa ya, teman satu cerita. Mereka jauh lebih ke jadi teman satu cerita, mereka tuh bagian akhir tahun, mereka kayak ada mainan sama-sama. Jadi misalkan mereka punya mainan daerah, mereka main-main tuh Pak. Jadi sepulang sekolah mereka main, atau mereka suka main bulu tangkis, ya boleh main bulu tangkis. Terus ada juga yang tampil menari dan segala macam. Jadi mereka jauh lebih apa ya? Memang secara sekolah memang mereka terkenal negaranya yang sangat-sangat ketat ya Pak. Cuman mereka tetap ada waktu diberikan di mana mereka pulangnya tuh nggak terlalu malam. Beda dengan Korea. Kalau Korea mereka pulangnya malam, jadi sekitar jam 10-an kalau nggak salah waktu teman Puspa bilang. Jadi waktu buat mereka bermain dan segala macam tuh justru berkurang. Jadi mereka lebih banyak menghabiskan waktu ke sekolah dengan cara bawa bantal. Jadi mereka tidur di sekolah dan segala macam. Tapi berbeda dengan Jepang, kalau teman Puspa yang ini mereka cerita bahwa mereka pulang misalkan sekitar jam 1, terus dari jam 1 sampai jarak jam 5 itu mereka harus mengisi kegiatan mereka dengan kegiatan yang kesukaannya mereka. Jadi yang satu suka bulu tangkis, yaudah mereka go bulu tangkis. Yang satunya suka mungkin suka nari, mereka go nari. Nanti pas di akhir pembelajaran, mereka tuh ada kayak tes langsung. Jadi misalkan tentang seni budaya nih,
mereka ada tes langsung, tes praktek nari, tapi dengan hal-hal yang udah mereka pelajarin sebelumnya. Jadi yang udah mereka praktekin, Ya. itu Pak. Itu yang tadi namanya unjuk kerja, Iya. kemampuannya kerja. Mhm. Mahasiswa PPG atau mahasiswa PPL, dia diuji dengan kemampuannya mengajar. Iya benar Pak. Sebelum dia mengajar baik, dia membuat perencanaan yang baik. Nah, begitu juga kepala sekolah. Untuk bisa memimpin sekolah dengan baik, dia membuat rencana dulu, kemudian mengumpulkan aktor-aktor yang terlibat, kemudian mengadakan aksi nyata, lalu dampaknya pada siswa dan guru yang terlibat. Iya. Nah, seperti itu tingkatan-tingkatannya. Kalau literasi ini, saya lebih mengarah pada salah satunya dia bisa bercerita lah. Yang kedua dia bisa bermusik. Yang kedua dia bisa melakukan musikalisasi. Kemudian dia bisa mencurahkannya dalam bentuk gambar, membuat infografis. Kemudian dia bisa menunjukkan apakah dia mau orasi, apakah dia mau storytelling, apakah dia mau membuat karangan, membuat zain, membuat vlog, membuat blog, tulisan pendek yang tidak banyak makan waktu, tapi itu kunjuk kerjanya, kemampuannya. Iya. Sekarang kan semua berita itu tidak boleh lebih dari 3 atau 5 menit. Kalau sudah lewat, sudah basi ceritanya. Orang nggak akan nonton. Tapi kalau berita atau cerita itu dibawakan dengan menarik, seberapa lama pun durasi tayangan show-nya akan diikuti orang sampai habis. Kita mengarahkan literasi itu ke sana. Jangan terjebak dengan kita kumpuli tulisan semua siswa, nanti kita bukukan. Itu kan hanya berapa orang aja yang bisa begitu. Ya, betul. Kumpuli foto-fotografi, Hanya foto orang yang suka pemandangan. nulis Iya. Yang nggak suka nulis jadinya nggak mau. Nah. Teman-teman Kayak tadi tuh kan. Nah, gitu. Mestinya kumpulan gambar, kan? Kumpulan anekdot, kumpulan pantun, kumpulan puisi, kumpulan apapun yang Kumpulan syair lagu ciptanya iya, sendiri. ciptanya sendiri, gimana lagunya, bunyinya, gitu. Nah, kesana lah literasi itu, jangan hanya terikat harus baca buku ini. Buat buku baru, buat cerita baru, atau buat kisah yang membuat orang mikir. Nah, Mikir, terinspirasi. kita ke sekolah ini diajar untuk mikir, bukan untuk jadi orang bawahan. Kita yang berinisiatif, membentuk, mencitrakan itu. Iya, Pak. Kita jadi pemimpin. Nah, Ya, benar. itu dia, mikir. Pemimpin tuh mikir hobinya, bukan hobinya bacot. Iya, Pak. Pemimpin itu bukan harus menjadi ketua kelas atau ngepalai Iya. apa. Pemimpin itu kamu menjadi daya tarik orang lain. Inisiasi, ya, inisiatif. Pemimpin. Kayaknya nggak ada kamu nih nggak asik. Nah, itu sudah pemimpin Enggak itu. gitu. Kamu selama 3 hari di sekolah ini Kayaknya sunyi. sepi. Bu Martina nggak ada di sekolah, mungkin biasa-biasa aja sekolah. Iya. Tapi kalau Pak Rudi 3 hari nggak di sekolah, nggak asik lah. Nah, apalagi kalau sudah, Nggak ada yang dilihat dari jauh. Pak Rudi nggak ada lagi di sekolah itu, sudah di tempat lain. Aduh, nggak rame. Nah, itu. Lalu kita mulai melakukan adjustment, penyesuaian lagi. Nah, kita menciptakan diri kita ini menjadi daya tarik. Ya, saya tidak ketua di lingkungan apapun, tapi kalau nggak ada saya nggak rame. Nah, itu ya nggak ada lu nggak rame. Sana topik sekolah kita. Nah, kalau tadi kan Bu Martina programnya literasi. Mari kita dukung sebisa yang kita mampu. Dari 40 orang lebih lah, jangan harap semuanya berhasil. Dari 40 orang, saya hanya berharap 4 saja berhasil, sudah cukup. 10%-nya aja bagi saya itu sudah cukup. 4 orang ini jadi sejadi-jadinya, sudahlah. 36 yang lainnya itu nanti akan menjadi followernya. Nah, karena mungkin semuanya jadi pemimpin. Siapa nanti yang akan jadi rakyat jelata? Nah. Ya, gitu, Bu. Nah, kita nanti akan programkan itulah bola di komite pembelajaran, mungkin dengan pendanaan, dengan prakarsa perubahannya, atau aspek-aspek lain yang lebih mendengar pada suara dan pilihan Iya, mereka. betul, itu yang utama. Dan mereka juga bertanggung jawab dan Iya, pilihan. bertanggung jawab atas pilihannya. Kita tidak lagi melihat bagaimana dengan teman-teman yang tidak ingin lupakan. Itu Lupakan. namanya kita melihat kelemahan. Lupakan aja. Kalau kelemahan ya sudah kayak gitu. Ya. Tapi kalau seperti yang Ibu dengar tadi kata Vivi, perlahan, perlahan terus kita kuatkan. Semakin ada pendukung kan lama-lama. Betul. Sama dengan strategi perang. Bu Martina dan saya ini sama seperti panglima atau jenderal. Di sini banyak sekali
perwira-perwira, bahkan sampai prajurit-prajurit. Informasi yang kita terima salah, perencanaan yang kita terima itu salah, intelijen yang kita dapatkan itu keliru, maka serangan kita itu tidak berdampak. Program kita ini tidak jalan, bahkan mungkin hanya mati konyol. Kita kirim 1000, 1000-nya tewas semua. Tapi kalau intelijennya benar, beritanya benar, targetnya benar, semuanya terancang dengan baik, mungkin hanya dengan 1 orang saja kita kirimkan, pertikaian atau perang itu bisa selesai. Seperti itu sekarang. Kita ini lagi perang menghadapi kebodohan, ketidakpedulian, acuh tak acuh, ya inisiasi rendah. Karena itu bangsa kita ini selalu menjadi tenaga kerja. Kita tidak pernah menjadi pencipta tenaga kerja. Mata uang kita juga kalah nilainya dibandingkan mata uang asing. Apakah kita akan bertahan begini terus? Iya, kita sudah berjanji tidak mau dijajah orang lah. Tapi kita memerdekakan diri sendiri aja. Mengeluarkan pendapat dari semua koridor yang terbatas ini enggan. Nah, hanya kalau mendengar saya cerita, mungkin dari sisi ini, oke. Tapi saya keluar dari cara pandang yang berbeda. Gitu. Salah satu cara supaya kita ini tidak diinjak-injak lagi atau tidak dijajah lagi adalah kemerdekaan pengetahuan. Iya. Ya. Betul. Dan salah satu pengetahuan yang paling besar itu adalah bagaimana kita mengelola rumah tangga, keuangan kita. Kita punya banyak uang, tapi uangnya kita taruh di bantal, kita taruh di lemari, kita taruh di tanah. Habislah dimakan gengat dan rayap atau kebakar. Tapi kalau uang itu kita taruh di tempat yang tepat, dengan instrumen yang benar, dengan pendidikan yang benar, orang yang benar, regulasi yang benar, instansi yang benar, uang kita aman. Nah, itu yang namanya uang bekerja untuk kita. Jadi program saya ini menjalankan fleksibilitas, instrumentasi, investasi yang sehat dan aman. Nah, sehat tidur, uang kita jalan gitu. Nah, aman karena kita yakin regulatornya menjalankan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana pendapat teman-teman semua? Nah, gitu cara saya bicara, itu nggak langsung tak nembak gitu. Investasi. Iya, Program Pak Rudi investasi. fleksibilitas. Baik. Menurut saya tentang investasi, benar sih kata Pak Rudi tadi. Investasi ini mungkin belakangan ini cukup tren banyak yang mengikuti investasi, tapi banyak juga yang terjerumus kepada investasi yang tidak jelas atau bodong bisa dibilang. Bahkan bukan hanya orang-orang yang awam, mah orang-orang yang sudah sebenarnya pintar dan paham itu sering juga terjerumus di dalam situ. Nah, menurut saya investasi ini cukup bagus karena kita harus menghilangkan yang namanya pemikiran kulot atau pemikiran zaman dulu yang harus menyimpan uang di lemari, nanti hilang tiba-tiba kena tuyul katanya segala macam. Habis itu kita menaruh di bank juga kita terkena inflasi. Kita harus investasi di mana uang itu bisa bekerja untuk kita. Tapi banyak juga investasi yang bodong tadi. Jadi kita perlu yang namanya pengetahuan tentang investasi itu yang lebih dalam dan lebih luas penyebarannya. Mungkin sekarang untuk informasi tentang investasi hanya pada mata pelajaran itu aja. Misalnya nih di kuliah itu mungkin ada di ekonomi bisnis, mungkin hanya di situ saja. Sedangkan banyak contohnya seperti dokter atau pegawai negeri yang ingin juga masuk ke dalam investasi tersebut, sedangkan mereka tidak dapat informasinya. Jadi menurut saya harus ada yang namanya penyebaran informasi tentang investasi ini yang lebih luas, seperti sosialisasi atau mungkin dapat disebarkan melalui YouTube ataupun platform lainnya yang mungkin lebih luas gitu jangkauannya. Karena sekarang seperti kayak Instagram, TikTok itu kan lebih mudah diakses daripada harus mereka mencari di Google sendiri. Sedangkan kalau di TikTok kan bisa keluar di FYP atau di explore Instagram itu, ada nih tiba-tiba lewat tentang investasi, tiba-tiba belajar secara tidak sengaja gitu. Karena namanya niat itu ya dimulai dari ketidaksengajaan gitu. Kalau kita harus memikirkan niat dulu baru kita belajar, itu susah bisa dibilang, karena ketidaksengajaan itu baru bisa munculnya niat.
Jadi itu menurut saya investasi. Sangat setuju sih dengan program itu, Pak. Ya, Iya. ya silakan Pi. Belajar investasi ya. Iya, itu juga investasi bukan hanya di kuliah juga, tapi mungkin di SMA kayak Rama udah pengen nih jadi mungkin investasi ini ada uang nih udah bantu-bantu ayah atau gimana, jadi udah mulai tertarik dengan investasi. Dan juga dengan penyebarannya melalui media sosial, karena bukan hanya anak remaja, tapi orang tua juga sudah mulai, oh aku main TikTok aja nih, ada rame-rame di situ, tiba-tiba ada info-info yang sebenarnya tidak perlu dicari lewat Google ataupun lewat media, koran ataupun semacamnya, tapi itu langsung lewat tidak sengaja. Dan dari tidak sengaja itu mulailah menarik mereka, oh investasi ini banyak manfaatnya. Tidak hanya tidak hanya dengan masa sekarang, di masa depan investasi itu akan menjadi manfaat yang menguntungkan bagi mereka sendiri. Mungkin ada orang pemikiran, ngapain sih investasi? Investasi itu buat orang yang punya duit, makin banyak duit gitu. Orang banyak mikir begitu. Karena katanya kalau misal kita duitnya sedikit nih, investasi habis dong gitu. Tapi karena itu pengetahuan dia tentang investasi itu masih kurang. Dia masih belum tahu investasi itu gunanya apa dan manfaatnya di kedepannya itu semacam apa. Dan investasi bukan hanya sekedar uang, bisa merupakan barang-barang lain, bukan hanya uang, seperti itu. Dari Puspa? Belum tahu. Iya. Sudah ketebak ya. Oke, kalau dari Puspa sendiri ya Pak, Bapak nih pengen menjalankan program investasi di sekolah. Puspa sangat setuju. Kenapa demikian? Karena investasi itu sebenarnya udah bukan soal hanya orang yang dewasa atau yang berada di atas 18 tahun yang bisa menggunakannya. Tapi menurut Puspa juga adalah kami sebagai siswa juga perlu juga perlu ilmu nih tentang keuangan di sekolah. Kenapa dengan demikian? Karena ketika kami nanti bekerja, kami udah punya uang, ini nggak tahu nih mau dikemanain. Akhirnya belajar seberapapun banyaknya, bekerja seberapapun banyaknya, kami tidak bisa mengelola uang yang dimiliki oleh dari hasil yang telah kami dapatkan gitu. Terus keuangannya juga penting karena bisa bantu uang kuliah. Supaya juga rame sekarang ya Pak, bisa freelancer, anak sekolah udah bisa freelancer, ngerjain tugas, job dan segala macam. Cuman ada beberapa kendala itu adalah kurangnya orang yang bisa memberikan mentoring itu Pak penting karena Puspa sendiri waktu itu sempat tertarik sama freelancer. Bicara-bicara dengan mereka teman-teman yang ada di kelas, ada beberapa yang udah freelancer tapi kayak ngerjain tugas. Itu lumayan karena ada beberapa orang yang mungkin dia nih dari provinsi misalkan Yogyakarta. Itu untuk pembuatan satu lembar puisi itu kita bisa kenakan biaya dari 50 sampai 100 ribu. Nah, dari situ satu puisi aja bisa sampai 50 sampai 100 ribu. Berarti kalau 3 puisi dalam misalkan 1 minggu kami belajar nih, kami misi 3 puisi, berarti adalah sekitar 300-an ribu kami dapat, kayak gitu. Jadi tergantung seberapa banyaknya puisi yang dibuat gitu, Pak. Nah, kami sudah dapat uang nih gunanya untuk membantu orang tua ataupun untuk diri kami sendiri supaya lebih enak. Misalkan kalau pengen belajar tinggal scan GoPay karena udah ada keisi. Nah, cuman kami bingung lagi nih, gimana sih cara supaya pengelolaan uang ini supaya dia bisa berlipat ganda, selagi kami juga masih menjadi seorang siswa. Itu juga penting sih Pak menurut Puspa, karena disitulah yang membantu kami nanti ketika kuliah, ketika beli buku mungkin untuk kuliah udah ada uangnya, karena keuangannya udah bagus, terus juga pengelolaan keuangannya juga enak. Nah, Puspa juga ada belajar beberapa dari orang-orang yang udah tertarik sama investasi ini adalah mereka yang sudah, karena investasi ini sifatnya udah investasinya pasif gitu ya Pak, jadi udah bisa jalan-jalan kemanapun udah enak. Nah itulah jadi ada juga yang namanya kemerdekaan dari individu yang ada di dalam suatu negara untuk mengelola keuangannya. Jadi kayak orang luar negeri itu tuh mereka kita lihat kayak santai banget hidupnya, pergi ke Bali nggak perlu kerja gitu, tapi sebenarnya mereka uangnya jalan sendiri gitu. Nah gitu itu sih, mereka bisa mengelola atau merdeka finansial itu. Yang sangat menolong adalah nilai tukar mata uangnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kita, puluhan ribu kali lipat. Iya benar. Sementara bagaimana kita memosisikan rupiah ini biar dia setara dengan dolar, tidak sampai harus 13-14 ribu. Mungkin $1 Amerika kita katakan sama dengan 100 rupiah atau tidak terlalu jauh. Kita dengan Singapura saja sudah hampir sama seperti US dollar.
nilai konversinya. Dengan Malaysia saja sudah 6.000 kali lipat. Iya, nanti. Rp1. Ya, Rp1 kan. Iya, Rp1. Belum lagi dengan peso atau dengan Australia 13 ribuan. Jadi kita ini sangat terdepresiasi. Dengan yen saja jauh. Iya. Nah, ya oke lah, itu kan ekonomi makro. Nah, sekarang platform yang membuat kita ini jadi melek tentu saja melalui strategi literasi nanti. Iya. Ada infografis, ada membaca, ada narasumber, dan lain-lain. Tapi dia perlu wadah. Tidak hanya literasi begitu saja, tidak hanya ada tim literat di sekolah. Makanya kita membuat galeri investasi dan edukasi di sana. Ada mitra-mitra kerja kita. Ada OJK, ada Bursa Efek Indonesia, ada Kementerian Keuangan, ada perbankan. Nah, dengan pengetahuan investasi ini, mengelola uang, ini uangnya banyak masuk. Tapi belinya, beli togel, beli emas, beli perhiasan, beli motor. Ya nggak kembali lagi nilainya. Tapi kalau itu kita belikan emas, kita belikan sertifikat, atau kita belikan saham, atau kepemilikan pada perusahaan, kan jadi lebih bermakna. Iya. Jelek-jelek saya pemilik Bank Mandiri. Wah, gitu misalnya. Saya pemilik Bank BCA, saya pemilik Bank BNI, saya pemilik Bank Jawa Timur, saya pemilik apa namanya ini? Telkom. Wah, saya pemilik SL Komindo. Ya, karena memang faktanya begitu. Saya memang pemilik karena saya punya saham di sana. Ya. Saya pemilik BRI. Saya pemilik yang mulia. Perusahaan Ubin. Semen. Indosemen. Atau Ultra Jaya. Wah, ini kan ada sahamnya. Ada saham saya di sini. Mayora. Itu. Karena saya pemiliknya ya. Nah, itu kan salah satu contoh bahwa kita juga mempunyai persiapan, punya gambaran bahwa berinvestasi itu sebenarnya tidak harus dengan uang banyak, tapi nabung. Kalau selama ini kan nabungnya uang ke perbankan karena inflasi. Nah, sekarang kita nabung untuk bisa beli bank itu. Iya sih. Tertarik, ibu pun tertarik. Nah, karena itu di tahun depan 2023-2024 kita memang membuka pengetahuan pendidikan itu tatap muka. Ini Juni ini hari Selasa nanti kita mulai undang orang-orangnya dan ada hadiahnya ikut edukasi itu. Paling banyak 30-40 orang aja. Terserah dari kelas mana. Nanti kita akan open space, open kelas. Tidak tergantung hanya kelas ini. Pokoknya siapa yang mau masuk, masuk. Nah, itu. Konsumsi ditanggung, apa-apa ditanggung. Karena ada mitra kerja. Saya sudah usulkan. Ya. Jadi sifatnya ini, dia satu itu adalah edukasi publik. Lalu yang kedua, kepada peserta didik, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB, dikenalkan dengan permainan stocklet. Nah, ada juga dulu namanya permainan itu, yuk nabung saham. Pada saat harganya ini merah, beli. Pada saat nanti harganya makin tinggi, kita jual. Lalu kita dapat dividen. Tapi dalam permainan itu belum ada dividen. Just in real time, punya permainan yang dividen itu. Saya nggak pernah beli saham, tapi dividen saya terus bertambah. Saya punya saham mandiri, mungkin hanya 2 lot. Nah, kemarin, karena mereka mengadakan stock split 1:2, dari 2 jadi 4. Kalau saya punya 100, berarti jadi 200. Nah, misal, begitu. Jelek-jelek saya pemilik hotel di Yogyakarta. Nama hotelnya Ispark. Silahkan diperiksa. Banyak sih saham saya. Nah, itu salah satu contoh. Tapi kan edukasi investasi ini, Bu. Kalau kita taruh di TikTok, YouTube, cenderungnya menjadi ria, pamer. Nah, ini lagi yang menghambat pendidikan publiknya investasi. Aku punya 1 juta lot BRI, sombong. Wah, Lokehong membuat beli saham, harga sahamnya naik terus. Nah, kan jadi kultus. Jadi tidak baik seperti itu. Dari sisi lain, bagi investor-investor yang blind, investor buta itu, ya ikut terus tanpa mau belajar. Nah, di galeri investasi dan edukasi yang kami programkan ini untuk lebih kuat lagi karena sudah bangun dari 2018, dia itu harus lebih ke dalam lagi, mengakar lagi, membumi lagi. Kita lewati dengan stocklet, literasi, buat infografisnya, analisis perusahaan, bagaimana baca laporan keuangan, mana investasi bodong, bagaimana kita memproteksi diri kita
ini best profit kah, ini yang mana. Kalau itu tidak diakui oleh OJK, no, kita harus berani mengatakan tidak. Investasi juga tidak harus dengan beli asuransi, beli polis. Itu lebih tepatnya namanya proteksi. Kalau asuransi, jarang yang namanya untuk investasi. Kalau investasi ya memang kita beli hari ini harganya 100, pada saat ini harganya naik 10 kali lipat, kita tetap mendapat keuntungan dari setiap pergerakan. Ya, itu namanya passive income. Nah, gitu dia. Lama-lama kan duit bisa, wih, adalah asetku 1 miliar sudah. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu. Tiba-tiba, jadi orang kaya. Tapi perjalanannya pelan-pelan dan aman, sehat. Saya nggak pernah mimpi, tapi terjadi. Itu tujuan dari platform yang namanya judulnya ini fleksibilitas investasi yang sehat dan aman. Mudah-mudahan nanti teman-teman lah, karena tidak berani bersuara atau belum berani bersuara, karena tidak punya pengetahuan yang cukup, bergabung di sini, ada wadahnya, kita adakan sekali seminggu atau sekali sebulan, mendatangkan narasumber, bukunya banyak sudah. Ada sekitar 3 karung sudah bukunya itu saya Penasaran kumpulkan. langsung praktek sih Pak. Iya. Kalau prakteknya kita bisa mulai dengan Shopee sebenarnya Iya. untuk melatih itu. Sama yang reksadana tuh juga Iya, masih dari penasaran. Shopee dulu. Nggak usah lah ke Tokopedia atau kemana-mana. Berarti dari Shopee paling murah. Saya sudah pelajari selama 2 tahun ya. Paling gampang. Nah, kita nantikan partisipasinya baik dari Bu Martina dan rekan-rekan pelajar yang lain bisa menggugah pembicaraan kita ini menjadi lebih hot dan semakin berdampak di masa-masa yang akan datang. Adakah pelajaran yang dipetik dari pembicaraan kita hari ini? silakan. Monggo. Iya. Kelihatannya semuanya terpana melihat saya ngomong ini. Sepengetahuan saya dan semasuk saya hari ini, saya jadi lebih tahu tentang investasi, terus tentang rancangan-rancangan untuk kedepannya gimana gitu Pak. Betapa pentingnya investasi untuk kami generasi muda juga yang pastinya tentang untuk mengetahui tentang properti kami nanti gimana mau diwadahkan kemana gitu tempatnya gitu Pak. Ini itu saja dari saya, dari kampus Pak. Ya. Dari Puspa yang juga pusat pelajaran di sini adalah tentang kesesuaian program yang ada untuk sekolah ya Pak. Jadi untuk investasi itu juga bagus, terus program Ibu Martina juga bagus. Udah ada apa ya untuk perubahan dari program-program yang ada. Jadi jauh lebih bagus lah untuk evaluasi dari program-program yang sebelumnya ada sih. Oh, ini aja. Oke, dari Vivi udah bagus banget karena untuk kemajuan sekolah dari materi tentang program tentang literasi dan investasi itu sangat bermanfaat untuk remaja-remaja yang ada di SMA. Jadi itu sangat membantu di sekolah. Itu sih. Dari Rama juga ada sedikit tambahan tadi buat investasi. Kita juga perlu ini Pak, namanya tentang penyampaian tadi tentang perbedaan investasi dan judi. Banyak sekali yang terjerumus dengan kata investasi sedangkan itu judi gitu. Itu banyak sekali Pak, saya melihat dari berita-berita terperangkap ternyata itu judi. Misalnya seperti investasi yang bisa dibilang dalam jangka pendek, mereka memasukkan uang langsung naik dan bisa langsung didapat. Itu yang perlu juga kita sampaikan nanti ke anak-anak remaja yang menjadi penerus di investasi. Kemudian buat di literasi saya juga udah setuju banget Bu. Literasi sangat penting memang di kalangan remaja. Seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, investasi itu bukan melulu tentang membaca. Kita perlu meningkatkan lagi dan mengkreasikan lagi gimana literasi ini bisa lebih menarik untuk kedepannya. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, sebelum kita tutup, Ibu mau memberikan kesimpulan sedikit dari pembicaraan kita hari ini mengenai program Ibu yang tentunya literasi, dan tadi ada masukan-masukan bahwa literasi itu bukan hanya membaca saja, tapi beraneka ragam yang kita sampaikan dari literasi. Dan mungkin nanti masukan tadi boleh sumber literasinya untuk dibagikan kepada murid itu berdasarkan pilihan. Mungkin kita kasihlah topik untuk minggu ini apa, tinggal dipilih
survei itu ya dipilih loh ini yang tertingginya lah, itulah nanti menjadi topiknya. Kemudian literasi juga pendukung yang program dari Pak Rudi, mungkin nanti lewat literasi meliterasikan, membagikan di tengah teman-teman yang lain mengenai investasi tersebut. Jadi saling berkolaborasi. Oke. Seperti itu. Saya tutup ya Pak ya. Ya. Nah, demikian pembicaraan kita hari ini. Semoga program sekolah kita itu menjadi pendukung ekosistem sekolah kita sehingga menyuarakan suara murid agar murid itu menjadi pemimpin yang sebenarnya untuk dirinya sendiri dan tentunya nanti di tengah masyarakat secara seluas-luasnya. Demikian, terima kasih Pak Rudi dan terima kasih untuk siswa semuanya dan terima kasih di belakang layar atas kerjasamanya. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Martina, terima kasih teman-teman semua sudah bersedia mencurahkan pendapat untuk program kolaborasi kami menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Palangkaraya. Semoga pengetahuan ini nanti berdampak bagi kita semua. Amin. Amin.